Saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga,
Shalom, selamat pagi semua. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita, amin. Dan dia juga adalah gunung batu dan keselamatan kita. Mari kita katakan sama-sama, hatiku percaya. Salah satu Yesus kita. Here we go. Selamanya dia berkuasa. Haleluya. Selamanya dia Allah kita. Yang di rumah, are you ready? Mari kita katakan, bersyukurlah pada Tuhan, kasih-Nya kepada kita. Dia baik, dia sungguh baik, kasih-Nya kepada kita. Yuk nyanyi, katakan puji-puji, nyanyi, haleluya, puji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari, kasih-Nya kepada kita. Amin. Dia setia, dia sungguh setia, kasih-Nya kepada kita. Nyanyi, puji. Yang di rumah sudah siap? Nyanyi,
siap? Nyanyi, katakan puji. Selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah. Amin. Selamanya Dia mulia, selamanya. Katakan selamanya, selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya. Music memuji Tuhan. Woo! Lead guitar, are you ready? Go! Yang di rumah mari kita bernari untuk Tuhan. Woo! Ya, drum dan bass, are you ready? Oh, yang di rumah sudah dengar? Here we go. 3, 2, 1, go! Haha. Yang di rumah yang masih duduk, bangkit kita menari untuk Tuhan. Woo! Akustik gitar. Woo! Itu dia. Anak-anak muda untuk Tuhan. Come on semua. Yang di rumah, ayo siap. Selamanya Dia berkuasa, selama Dia adalah Allah kita, Dia layak dipuji. Are you guys ready? Are you guys ready? Are you guys ready? 3, 2, 1. Selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya. One more time. Selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya. One more time, terus katakan selamanya. Selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya. Selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya. Selamanya, 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 selamanya. Come on church, beri sorak-sorak untuk Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan, selamanya Engkau berkuasa di dalam hidup kami Yesus. Selamanya Engkau mulia, selamanya Engkau setia di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan, kita lebih dalam lagi di dalam penyembahan, di dalam pujian kita kepada Tuhan kita. Kita nyatakan bahwa Dialah penebus kita, Dia berkorban bagi setiap pribadi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan.
selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa-Mu. Kau berikan harapan Tuhan. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebus. Katakan karena kasih-Mu ya Bapa. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, Menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia karena kasih-Mu karena kasih yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia karena kasih yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menyucikan dan menguduskan kami. Hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau Maha mulia, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau yang terindah, Kau Tuhan yang mulia. Karena kasih yang selamatkanku. Kalau menebus kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah penyelamat kami Bapa. Tidak satu pun yang seperti Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa karena Engkau selamatkan kami. Terima kasih.
kasih Bapa. Engkau layak disembah Bapa. Engkau layak diagungkan. Saat kami memuji dan menyembah Engkau Bapa, roh kami berkoneksi dengan Engkau Bapa. Berikan hati kami seperti hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Shita karabashira hashatara. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, Kau layak disembah. Mari kita angkat suara kita, kita sembah. Kau layak disembah. Engkau sungguh indah, Engkau sungguh indah Tuhan. Nama-Mu bersinar dalam hatiku, dalam pikiranku. Terima kasih Bapa. Persiapkan hati kami Bapa untuk mendengar firman. Kami percaya Bapa, firman-Mu adalah firman yang hidup, mengubah hidup kami, supaya kami senantiasa rapat dengan Kau Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita semua yang percaya katakan amin, amin. Salam dan selamat pagi kepada kita semua, dimanapun kita berada pada pagi ini. Saya mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu, hari Ahad yang indah ini. Puji Tuhan, haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita melihat firman Tuhan hari ini. Tema yang saya ingin bawakan kepada kita pada pagi ini yaitu bendera putih. Bendera putih. Dengan satu tema kecil yaitu menyerah bukan kalah. Katakan sama-sama, menyerah bukan kalah. Bendera putih. Seperti yang kita tahu, baru-baru ini viral di media massa, di media sosial tentang kampanye mengibarkan bendera putih di negara kita. Di media sosial itu menyebut hashtag naikkan bendera putih di kediaman Anda jika memerlukan makanan dan keperluan. Hashtag lagi, jangan ambil tindakan yang merugikan diri dan orang tersayang. Dan hashtag seterusnya adalah elakkan stres, tidak perlu merayu dan malu. Hashtag lagi, hanya kibarkan kain putih, semoga ada yang membantu. Bendera putih. Menyerah bukan berarti kita kalah. Bendera putih biasanya digunakan untuk menunjukkan ketika seseorang itu telah menyerah.
dalam peperangan dia sudah tidak berdaya lagi, maka dia angkat bendera putih. Dalam konteks kita pada hari terakhir ini, dalam Malaysia yang sedang berjuang dalam PKP, tidak dapat bekerja, harus tinggal rumah. Jadi orang-orang yang memerlukan didesak untuk mengibarkan bendera putih supaya mereka dapat menerima keperluan makanan mereka. Malah ada menteri yang bersetuju dengan kempen ini. Haleluya. Menyerah bukan berarti kalah. Menyerah bukan berarti kalah. Ketika kita mengibarkan bendera putih, itu tidak berarti kita kalah. Jangan malu mengibarkan bendera putih. Kita perlu menyerah. Dalam konteks rohani pula, bagaimana? Sehari ini akan membawa kita melihat konteks rohani mengenai penyerahan ataupun menyerah diri kepada Tuhan. John Calvin berkata, untuk tidak dia mengungkapkan divisi mengenai menyerah diri dengan kata-kata ini, untuk tidak memiliki kehendak lain, tidak ada kebijaksanaan ataupun kepandaian, dan untuk mengikuti Tuhan kemanapun Ia menuntun. Kita tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Kita harus mengikuti Tuhan yang akan menuntun kita. Menyerah bukan berarti kalah. Ketika kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Selamanya kita menggunakan kekuatan kita. Sampai bila, saudara? Sampai bila? Menyerah diri berarti kita berhenti bergaduh dengan Tuhan. Artinya kita berhenti menggunakan kekuatan kita. Tuhan tarik kita, kita tarik diri. Tuhan tarik kita, kita tarik diri. Sepertinya kita tidak mau Tuhan terlibat dalam kehidupan kita. Kita tidak mengizinkan Tuhan campur tangan. Menyerah diri berarti kita berhenti bergaduh dengan Tuhan kita. Kata menyerah digunakan dalam pelbagai cara. Jadi dalam konteks tentara menyerah diri. Oleh kerana mereka tidak berdaya lagi. Jadi memberi kemenangan ke atas pihak yang lainnya. Apa yang dimaksudkan dengan kita menyerah diri kepada Tuhan? Menyerah diri kepada Tuhan berarti mengakui kita telah berhenti melawan Tuhan dan membenarkan Tuhan untuk memberitahu kita bagaimana cara kita hidup. Itu artinya menyerah diri kepada Tuhan. Kita berhenti melawan Tuhan dan membenarkan Tuhan untuk memberitahu kita bagaimana cara kita hidup sepatutnya. Apa yang saya perlukan? Apa yang saya perlu serahkan kepada Tuhan? Apa yang saya perlu serahkan kepada Tuhan? Apa yang kita perlu serahkan kepada Tuhan? Yang pertama, kita menyerahkan pikiran kita kepada Tuhan. Katakan sama-sama, menyerahkan pikiran kita kepada Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 8 berkata, akhir sekali, saudara-saudaraku, apa saja yang benar, apa saja yang mulia, apa saja yang adil, apa saja yang suci, apa saja yang indah, apa saja yang dipandang tinggi, tidak ada suatu yang baik, dan jika ada suatu yang terpuji, tumpukan pikiran kepadanya. Tumpukan pikiran kepadanya. Apa yang terpuji, apa yang benar, kata Paulus, tumpukan pikiran kita kepadanya.
Menyerah kalah berarti kita tidak bermaksud kita berhenti berpikir. Menyerahkan pikiran kita kepada Tuhan itu tidak berarti kita berhenti berpikir. Ya. Jadi artinya menyerahkan pikiran kita berarti berpikir mengikut kehendak Tuhan. Ya, berpikir mengikut kehendak Tuhan. Jadi aspek penting yang dalam menyerahkan pikiran kita adalah untuk berhenti mengisi pikiran-pikiran kita dengan godaan-godaan untuk berdosa. Kita coba hentikan untuk mengisi pikiran-pikiran kita untuk berdosa ataupun untuk dosa. Nah, kita perlu ingat bahwa manusia itu tidak sama dengan binatang dan tumbuhan. Tumbuhan itu tidak ada pikiran. Okay. Binatang juga tidak ada pikiran. Okay. Hanya manusia yang ada pikiran. Okay. Jadi pikiran itu merupakan anugerah bagi manusia yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain pikiran, Tuhan juga memberi manusia kehendak bebas untuk memilih. Okay. Untuk kita memilih. Jadi Tuhan tidak menciptakan manusia sebagai robot yang kaku. Jadi manusia memiliki pilihan untuk melakukan pelbagai kehendak, termasuk untuk berpikir. Paulus berkata, jika itu baik, benar, adil, mulia, tumpukan pikiran kita kepada hal-hal tersebut. Jadi oleh itu kita perlu menyerahkan pikiran kita kepada Tuhan. Isikan pikiran-pikiran kita dengan firman Tuhan. Jangan isikan pikiran-pikiran kita yang akan menyebabkan kita digoda dan akhirnya kita jatuh. Ketika kita melihat sesuatu, boleh jadi itu menjadi godaan bagi kita dan akhirnya kita terjebak ataupun melakukannya. Jadi isikan pikiran-pikiran kita kepada hal-hal yang indah, murni, baik, adil, seperti Paulus katakan. Penuhkanlah pikiran kita dengan firman Tuhan. Artinya kita menyerahkan pikiran kita kepada Tuhan, supaya Tuhan mengendalikan pikiran kita. Hal-hal yang dalam pikiran kita adalah hal-hal tentang Tuhan. Okay. Ketika hari Ahad, kita berkumpul pada seperti hari ini. Hari Ahad itu adalah kita asingkan masa kita untuk Tuhan. Hanya 1 hari saja. Hanya dalam beberapa waktu saja. Pikirkan tentang Tuhan. Ketika kita menyanyi, pikirkan tentang Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, pikirkan Tuhan. Okay. Ketika kita bersama dengan keluarga kita, pikirkan Tuhan. Kita serahkan pikiran kita kepada Tuhan. Nah, hal yang kedua, apa yang kita perlu serahkan kepada Tuhan? Kita perlu menyerahkan tubuh kita. Our body. Tubuh kita perlu kita serahkan kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 berkata, kamu tahu bahwa tubuhmu itu tempat kediaman Roh Kudus yang telah dikurniakan Allah kepada kamu. Tubuhmu bukanlah milikmu, tapi milik Allah. Artinya tubuh saya ini milik Tuhan. Saya harus menyerahkan tubuh saya ini kepada pencipta saya, yaitu Tuhan yang telah menciptakan tubuh saya ini. Okay. Saya tidak berkuasa atas tubuh saya. Nah, satu perkara lagi yang penting, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, seperti firman Tuhan berkata. Okay. Jadi Paulus berkata di sini kepada jemaat di Korintus bahwa kamu ataupun jemaat di Korintus adalah bait Allah. Beritahu kawan-kawan kamu, beritahu teman di sebelah kamu adalah bait Allah. Saya adalah bait Allah. Okay. Yang artinya rumah Allah dan kediaman Allah. Okay. Kita harus ingat. Kita harus penuhi tubuh kita ini dengan hal-hal yang daripada atas, daripada Allah. Karena tubuh kita ini adalah milik Allah. Jadi sangat istimewa tubuh kita ini.
Sehingga disebut bait Allah, tempat kediaman Allah. Bait Allah di sini tidak menunjuk kepada bangunan ataupun fizikal, tetapi kepada pribadi manusia itu. Okay. Oleh itu, jangan menyerahkan tubuh kita kepada hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor, hal-hal yang jijik. Serahkan tubuh kita kepada hal-hal yang rohani. Karena tubuh kita itu adalah bait Allah. Okay. Yesus berkata dalam Matius pasal 22 ayat 21, Yesus berkata kepada mereka, kalau begitu berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar dan berikanlah milik Allah kepada Allah. Artinya apa yang menjadi milik Allah, berikan kepada Allah. Apa yang menjadi milik Kaisar, berikan kepada Kaisar. Kata berikanlah di sini yang daripada Yunaninya yaitu apodidomi. Apodidomi yang bermaksud diserahkan kembali. Okay. Apa yang menjadi milik Kaisar diserahkan kembali kepada Kaisar. Apa yang menjadi milik Tuhan diserahkan kembali kepada Tuhan. Berarti tubuh kita ini milik Allah. Kita harus menyerahkan kepada Allah. Jangan biarkan tubuh kita ini dipergunakan dengan sesuka hatinya kita. Okay. Tubuh itu melibatkan seluruh pikiran, hati, daging kita semuanya. Apa yang kita lihat, apa yang kita hidup, apa yang kita sedut dan sebagainya. Tubuh kita itu bait Roh Kudus. Serahkan kepada Tuhan. Artinya pergunakanlah dengan sebaik yang mungkin untuk Tuhan. Okay. Nah. Yang ketiga, apa yang saya perlu serahkan kepada Tuhan? Saya perlu menyerahkan kehendak saya. Kita perlu menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Lukas pasal 22 ayat 42. Ini kisah ini di Taman Getsemani sebelum Yesus ditangkap dan diadili. Yesus berkata setelah dia berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga sepertinya darah keluar bertubuhnya seperti peluh. Ya Bapa, jika berkenan kepadamu, jauhkanlah kiranya cawan penderitaan ini daripadaku. Selanjutnya Yesus berkata, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terlaksana. Ya. Tuhan Yesus ada kehendak lain juga, tetapi dia akur takluk kepada kehendak Bapaknya. Apa kehendak Bapa pada waktu ini? Adalah supaya Yesus mati di kayu salib. Mati kemudian dikuburkan. Inilah kehendak Bapa. Untuk memberikan tubuh Yesus itu memang payah. Akan ada penderitaan, ya memang benar kita melihat. Tetapi dia takluk kepada kehendak Bapa. Karena tubuh jasad Yesus pada waktu itu adalah milik Allah, milik Bapaknya. Jadi dia submit, dia menyerahkan tubuhnya ke atas kehendak Bapa. Nah, kalau kita melihat kisah Adam dan Hawa, kegagalan Adam pertama adalah tidak mahu mentaati kehendak Allah. Jadi Adam mempertahankan kehendak diri sendiri dan menolak kehendak Allah. Tapi Yesus, Adam yang kedua ini adalah taat pada kehendak Bapa. Apa yang Bapa kehendaki, dia taat, dia patuh. Seringkali kita tidak taat pada kehendak Allah. Kita lebih cenderung mengikuti kehendak dalam diri kita. Sehingga kehendak Allah itu kita abaikan. Sehingga pada akhirnya, bila sudah terjadi apa-apa yang menyebabkan kita kecewa, maka kita blame Tuhan. Kita menyalahkan orang lain. Okay. Betapapun berat, sedih, dan merupakan cawan yang sangat pahit, dengan penuh penyerahan Yesus berkata kepada Bapa, jadilah kehendakmu.
saudara-saudari memang payah, memang sukar untuk mengikut kehendak Tuhan, tetapi berusahalah. Karena kehendak Allah itu akan membawa kepada sukacita, kedamaian, yang akan memberi kita keuntungan, yang akan melindungi kita. Itulah kehendak Bapa Allah. Serahkanlah kehendak kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi hidup taat sebagaimana kehidupan Yesus yang taat pada kehendak Bapa berarti melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan, sekalipun itu mungkin bertentangan dengan keinginan kita. Sama seperti Yesus. Jika boleh, jangan lewatkanlah cawan penderitaan ini. Dia ada kehendak sendiri, tetapi dia taat samit kepada kehendak Bapa. Dalam arti kata lain, kita melangkah ke tempat yang Tuhan pimpin kita ke sana, sekalipun mungkin hati kita tidak suka. Itulah kehendak Bapa. Ataupun menerima dengan sukacita apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sekalipun kita tidak mengharapkannya. Kita harap ini, tapi Tuhan beri yang lain. Saya harapkan ini, tapi Tuhan beri yang lain. Mungkin kita bergumul sedikit, tetapi apa yang Tuhan beri itulah yang terbaik. Seterusnya, kita meninggalkan dengan penuh kerelaan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sekalipun itu kita sangat mengasihinya. Kita perlu meninggalkan sesuatu. Walaupun perkara benda itu, orang itu, kita sangat mengasihi benda itu ataupun orang itu, kita perlu meninggalkan. Karena itu kehendak Bapa. Dan seterusnya, mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita, sekalipun kita tidak mengerti rencananya. Menyerah kepada kehendak Tuhan. Kita serahkan pikiran kita, hati kita, kehendak kita kepada Tuhan. Dan seterusnya, menyerah diri berarti kita menyerahkan diri kita dalam pendidikan dan pembentukan Tuhan, supaya semakin hari semakin karakter kita dibentuk sehingga menyerupai Yesus Kristus. Menyerahkan pikiran kita, tubuh kita, dan kehendak kita kepada Tuhan. Saudara-saudari, menyerah bukan berarti kalah. Saya mendorong kita supaya kita terus menyerahkan pikiran kita, hati kita, tubuh kita, kehendak kita kepada Allah, bukan pada kehendak kita diri kita sendiri. Mungkin ada pertentangan, tetapi relakanlah Tuhan bekerja atas hidup kita. Menyerah bukan berarti kalah. Ketika kita mengizinkan Tuhan bekerja, Tuhan akan campur tangan. Dan banyak hal yang Tuhan selongkar akan terjadi dalam hidup kita. Karena itu adalah yang terbaik buat kita. Menyerah bukan berarti kalah. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Dia memberikan Yesus menjadi penyelamat kita semua, agar semua orang yang percaya kepadanya menerima anugerah keselamatan itu. Jadi untuk menerima manfaat penuh keselamatan itu, kita juga harus menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Memutuskan untuk tidak lagi melakukan sesuatu atas kehendak kita, tetapi ke atas kekuasaan Tuhan. Mari kita menyerahkan setiap hari pikiran kita. Jika pikiran kita sudah memikirkan hal-hal yang tidak baik, serahkan kepada Tuhan. Jika tubuh kita lakukan dengan tidak baik, selama ini kita izinkan untuk menerima sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Rededicate. Jika kehendak kita abaikan kehendak Tuhan, kita selalunya gunakan kehendak kita. Mari kita serahkan kembali kepada Tuhan kehendak kita.
Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Menyerah bukan berarti kalah. Angkat tanganmu saudara-saudari, maka Tuhan akan turun tangan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Pada hari ini, jika ada di antara kita yang ingin menyerahkan hidupmu untuk Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus, ini kesempatan yang indah. Mari serahkan hidupmu agar Tuhan Yesus masuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Jika Anda orang itu, angkatkan tanganmu, jangan malu-malu, ikut doa saya. Tuhan Yesus, saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah ke dalam hidupku. Engkau akan menjadi Tuhan, Raja, dan Penyelamat hidupku. Roh Kudus, bantu saya untuk menjalani kehidupan ini. Haleluya. Hidupku bukanlah untuk aku lagi, tetapi untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Anda yang telah membuat keputusan hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang mengajar kami, supaya kami terus menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Ketika kami menyerahkan hidup kami, ketika kami meletakkan Tuhan di tempat yang utama, ketika kami merelakan Tuhan bekerja atas hidup kami akan melihat hal yang indah di depan kami. Izinkan kami Tuhan untuk melihat kepada kehendak-Mu, untuk diajar, untuk dibentuk, mengikut sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, kita dapat beribadah pada hari ini. Seperti yang sudah maklum, selepas kebaktian ini, kita akan mengadakan Bible study. Bible study. Jadi saya ajak kita untuk terlibat dalam Bible study, untuk memperkayakan iman kita, untuk meneguhkan iman kita, untuk menguatkan iman kita. Dalam Bible study ini kita akan bersoal jawab. Ada soalan, jadi saya dorong supaya kita dapat terlibat bersama-sama. Jadi pukul 10 kita akan masuk ke dalam Zoom untuk Bible study ini. Dan pengajarnya nanti kita akan jadwalkan, ada di antara kita pastor-pastor yang akan terlibat dalam mengajarkan Bible study ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Dimanapun kita berada, nanti tolong login ke dalam Zoom, Bible study gereja. Pukul 10:30 setiap hari Ahad. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Dimanapun kita berada, saya dorong kita untuk tetap setia. Tetap setia kepada Tuhan. Mungkin cebaran-cebaran di sekitar kita, kuatlah hatimu, teguhkan hatimu. Carilah Tuhan. Bacalah Alkitabmu. Bacalah Alkitabmu, berdoalah selalu. Baik dalam kereta, dimanapun kita berada, berdoalah bersama dengan ahli keluargamu. Libatkanlah diri dalam mesbah doa. Libatkanlah diri dalam kegiatan-kegiatan yang dianjurkan oleh gereja. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, aku ingin memberkati jemaat ini, BMC City. Kiranya anugerah Allah, berkat Allah melimpah-limpah atas mereka. Jika ada di antara mereka yang lemah tubuh, saat ini Tuhan, aku utus kesembuhan, urapan Allah ke atas mereka dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka menerima kesembuhan sepenuhnya daripada Engkau. Jika ada di antara mereka yang mengalami tekanan emosi, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Jika mereka sedang mencari jawaban dalam hidup ini, biar mereka mencari Engkau, Yesus Kristus, sebagai jawaban bagi persoalan mereka. Kami berdoa menyerahkan anak-anak kecil yang bersekolah, Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan kepada mereka. Kami serahkan juga negara kami Malaysia
Dalam fasa pemulihan, Tuhan pakai plan ini Tuhan. Supaya negara kami akan semakin bebas daripada pandemi COVID-19 ini Tuhan. Berkati para frontliners yang bertugas untuk lumus, menguruskan para pesakit dan juga untuk vaksinasi. Tuhan berkati mereka, pakai mereka, lindungi mereka Tuhan Yesus. Dalam tugas mereka yang mencabar, darah Yesus membungkusi setiap mereka. Kami serahkan juga para menteri kabinet. Tuhan melindungi mereka. Tuhan beri mereka hikmat. Ketika mereka bersidang, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Sehingga segala keputusan-keputusan mereka ambil mendatangkan kebaikan kepada rakyat Malaysia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami serahkan tempat-tempat yang ditenggelami air oleh kena hujan lebat. Tuhan, baik penduduk-penduduk yang terlibat terjejas, Tuhan beri damai kepada mereka. Beri kesabaran kepada mereka. Tuhan, kami bersimpati ke atas mereka. Kami berdoa Tuhan supaya bekalan makanan, bekalan pelindungan dapat disalurkan kepada mereka yang terjejas. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami berdoa menyerahkan para orang-orang yang senior yang sudah lanjut umurnya Tuhan, agar Tuhan menjadi gembala mereka. Tuhan Yesus mendampingi mereka, berikan mereka penghiburan, damai dan sukacita. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga para bapak-bapak, supaya bapak-bapak semakin hari semakin kuat, semakin dahaga akan Engkau Tuhan. Semakin merindukan Engkau Tuhan dalam hidup mereka. Baik para ibu-ibu, Tuhan berikan mereka ibu yang baik. Jadikan mereka ibu yang baik, ibu yang mengasihi Engkau, ibu yang berdoa, ibu yang menyokong suami mereka. Haleluya. Buat anak-anak kecil, bila anak kecil ini Tuhan akan patuh, taat kepada ibu bapa mereka. Haleluya. Terima kasih Yesus. Jemaat yang saya kasihi, marilah kita pulang. Sambutlah berkat daripada Allah Bapa kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kamu dan memberi kamu kedamaian. Sambutlah berkat ini di dalam satu nama yang besar, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Semua kita yang percaya katakan, amin, amin, dan amin. Tuhan memberkati kita. ajaib perbuatanmu yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. oh.
bagimu, bagi kemuliaan